Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat tanpa narkoba, Kabupaten Malang bersinar. Bersinar. Halo Sobat Sangar, perkenalkan nama saya Vigo sebagai host untuk acara hari ini bersama dengan Katim Rehabilitasi. Perkenalkan, di sebelah saya sudah ada Katim Rehabilitasi yaitu Mas Nova. Monggo, Ya. saya perkenalkan Mas Nova. Baik, nama saya Nova Dwiartanto. Saya sebagai Katim Rehabilitasi di BNN Kabupaten Malang. Sehari-hari mengurusi tentang kegiatan rehabilitasi. Saya biasa dipanggil Bro Nova, ya Mas Vigo ya. Kalau sama pecandu atau penyalahguna narkoba itu kalau konseling biasanya dipanggil Bro Nova. Karena panggilannya kalau konselor itu kalau cowok itu bro, kalau cewek bentuknya sis. Ya. Jadi nggak cuma satu partai aja yang panggilannya brosis, tapi konselor penyalahguna narkoba rehabilitasi juga dipanggil brosis. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang rehabilitasi itu sendiri, gitu, Mas. Ya, betul. Di PNN Kabupaten Malang ini, gimana cara-caranya kalau ada yang terkena narkoba, prosedurnya gimana? Hari ini berarti kita bahas ya. Betul, siap. Oke, baik. Kita akan mulai untuk pertanyaan yang pertama mengenai rehabilitasi di PNN Kabupaten Malang. Kalau apa saja nih Mas program rehabilitasi yang ditawarkan oleh PNN Kabupaten Malang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang yang terkena atau terjerumus dengan obat-obatan terlarang? Baik, jadi perlu diketahui Sobat Sangar, kalau untuk program rehabilitasi di BNN Kabupaten Malang itu yaitu rawat jalan medis. Ya. Rawat jalan medis, jadi karena di kita itu basisnya itu klinik. Jadi klinik kita namanya klinik Airel Medica. Ya. Karena klinik, maka rehabilitasinya masuk rehabilitasi medis. Dan kita bisa menangani rehabilitasi secara rawat jalan. Nah, kalau secara rawat jalan, jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat secara umum bahwa rehabilitasi itu harus menginap atau harus di suatu tempat di situ terus, itu tidak. Karena kalau rehabilitasi rawat jalan terutama medis itu jadi si klien, kita panggilnya klien ya, kalau penyalahguna narkoba atau yang pecandu itu kita panggilnya klien, itu menjalani rehabilitasi selama kurang lebih kalau intervensi singkat itu mungkin bisa sampai 1-2 kali pertemuan aja cukup. Kalau itu masih sifatnya penyalahgunaannya atau pemakaiannya masih coba pakai. Ya. Yang masih awal-awal lah. Ya, masih awal-awal. Nah, kalau sudah mungkin misalnya meningkat ke rendah sampai sedang, pemakaiannya udah teratur pakai, itu bisa direhabilitasi secara rawat jalan reguler. Reguler. Kalau reguler itu 4-6 kali pertemuan. Jadi seminggu sekali mereka datang itu selama 4-6 kali pertemuan. Kurang lebih kalau dihitung mungkin 1-1,5 bulan. Kalau sudah misalkan penggunaannya atau ketergantungannya itu meningkat mulai sedang sampai mungkin hampir berat, tapi masih bisa berkomunikasi, tidak ada gangguan jiwa, itu rawat jalan intensif. Itu 8-12 kali pertemuan. Ya, itu mungkin sekitar 2-3 bulanan. Seperti itu. Nah, selain itu diharapkan masyarakat atau klien atau pecandu itu yang datang untuk rehabilitasi di BNN Kabupaten Malang diharapkan itu bisa pulih, biar bisa berkegiatan dan kembali ke fungsi sosialnya. Terus itu tiap kali datang untuk rehabilitasi itu ngapain aja Mas? Baik, rehabilitasi itu yang pertama ketika masyarakat itu datang ke kita, itu pasti entah itu dia datang sendiri secara sukarela maupun dia datang dengan keluarga. Atau mungkin hasil dari rujukan asam terpadu. Jika memang rekomendasinya itu rawat jalan. Nah, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita lakukan screening. Ya, screening menggunakan form ASI namanya.
ASIS. ASIS itu nanti screening, di situ ada sekitar 10 pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas kepada klien langsung, itu tentang terutama penggunaannya seperti apa, penggunaan secara 3 bulan terakhir seperti apa, itu yang ditanyakan mulai dari rokok, alkohol, terus kemudian eh, zat-zat yang lain misalkan atau obat-obatan atau mungkin narkotika, itu ditanyakan semua. Itu nanti ada skornya. Ya. Kalau skornya itu rendah, cukup kita lakukan intervensi singkat aja. Nah, kalau skornya sedang sampai tinggi, maka harus dilanjutkan dengan asesmen. Asesmen itu pemeriksaan, wawancara secara mendalam tentang demografinya seperti apa dia, terus kemudian ada riwayat kesehatan atau tidak, terus kemudian ada masalah psikologi atau tidak, kemudian penggunaannya apa, sudah berapa lama, terus kondisi lingkungannya seperti apa. Nah, itu kita tanyakan semua. Karena kita tahu bahwa faktor-faktor yang membuat seorang menyalahgunakan narkoba itu kan sangat banyak sekali. Ya. Setelah dilakukan asesmen, nanti akan muncul merumuskan rencana terapi. Rencana terapi atau rehabilitasinya ini nanti seperti apa? Apakah cukup intervensi singkat? Apakah rawat jalan? Ataukah mungkin kalau memang sudah berat dan ada indikasi gangguan jiwa, maka kita lakukan rawat inap. Nah, misalkan dia sudah harus menjalani rawat jalan, maka akan menjalani konseling yang seperti saya sampaikan tadi, apakah intervensi singkat, reguler, atau intensif. Baik. Kemudian untuk tantangan tersendiri nih di rehabilitasi, apa sih Mas tantangan terbesar untuk divisi rehabilitasi dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika? Oke, tantangan. Nah, kalau tantangan yang pasti masyarakat sih. Masyarakatnya ya? Ya, masyarakat itu biasanya masih takut, Mas. Oh ya, takut. Takut kalau dengar BNN itu istilahnya ditangkap kayak polisi. Ya, nah, ya. Itu sebenarnya yang harus masyarakat harus diedukasi. Jadi stigma seperti itu yang harus diluruskan di masyarakat, tidak hanya oleh BNN tapi juga oleh semuanya, entah itu pemerintah, pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri. Jadi tantangannya memang selama ini stigma. Jadi ketika masyarakat itu sudah berstigma, memiliki stigma bahwa oh kalau aku nanti datang ke BNN, entah itu rehab atau apa pasti ditangkap. Nah, ya. Itu sangat salah sekali ya, karena kalau seseorang ingin direhabilitasi, ingin pulih dari ketergantungan narkoba, maka mereka bisa datang langsung ke BNN untuk meminta rehabilitasi, seperti itu. Karena kalau nanti dia sudah tertangkap meminta rehabilitasi, itu prosesnya berbeda lagi. Nanti mungkin akan disampaikan oleh dari tim pemberantasan, mungkin nanti bisa. Kasus kayak gini pernah ada nggak Mas? Misal ada orang ini si A udah datang rehabilitasi, udah sembuh, terus ternyata dia menggunakan lagi. Oke. Terus kembali lagi lebih parah. Pernah ada kasus gitu nggak? Ada. Jadi memang kalau kambuh atau relapse itu sebenarnya satu siklus sebenarnya. Jadi itu sudah satu siklus yang akan dijalani oleh seorang penyalahguna atau pecandu narkoba. Karena ketika dia sudah pernah menggunakan dan mengalami ketergantungan atau kecanduan, maka resiko untuk kambuh atau relapse itu sangat besar sekali. Karena itu banyak faktor yang menyebabkan seorang itu bisa relapse atau kambuh, dan apa yang harus dilakukan agar tidak kambuh, itulah yang sangat penting sebenarnya dalam proses rehabilitasi. Tapi kekambuhan itu adalah sesuatu yang sudah siklusnya. Jadi ketika dia menggunakan terus kemudian rehab, faktor resiko kambuh itu sebenarnya lebih besar dari pulih sendiri itu. Makanya istilahnya kalau diistilahkan itu rehabilitasi itu kapan sih, berapa lama sih rehabilitasi itu, sebenarnya bisa diberatkan rehabilitasi itu seumur hidup. Karena harus dijaga untuk tidak kambuh. Karena kan kalau seorang penyalahguna narkoba itu kan dikatakan sakit juga dia masih bisa beraktivitas, tapi dikatakan sehat juga kadang
perbuatan atau kelakuannya itu nggak seperti orang-orang Orang sehat. yang sehat ini kayak gitu. Jadi kalau istilahkan penyakit, kalau misalkan Mas Vigo ya batuk, Mas Vigo Batuk, ya. batuk. Ketika Mas Vigo batuk yang dilakukan apa? Minum obat mungkin, istirahat. Minum obat istirahat. Setelah minum obat istirahat, batuknya ada lagi nggak? Iya, bisa ada lagi. Bisa ada lagi. Tapi kalau sudah menjalani pengobatan, seenggaknya batuknya itu hilang, Iya, tapi hilang. mungkin dalam Ya. berapa waktu ya. Oke. Nah, kalau pecandu atau penyalahguna narkoba itu tidak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi kalau diibaratkan penyakit itu seperti penyakit diabetes. Oh, Ya, diabetes. diabetes kan kita tahu bahwa kalau penyakit diabetes mungkin seorang mengalami diabetes, setelah itu pergi berobat. Oke. Ya, minum obat. Setelahnya itu mungkin sembuh dengan berbagai pantangan ya. Ya, Misalkan nggak boleh ada yang makan nggak ini. boleh makan nasi banyak atau mungkin tidak boleh makan yang manis-manis. Nah, selama dia nggak melanggar pantangan, maka mungkin diabetesnya akan terjaga. Tapi kalau dia sudah melanggar pantangan itu, maka akan kambuh lagi. Nah, jadi tetap harus dijaga kuliahnya. Oke, Mas Nova. Kemudian untuk kalau orang kambuh gitu, peran keluarga harusnya gimana sih? Peran keluarga untuk mengatasi kerabatnya yang terkena narkoba ini. Mungkin teman-teman di rumah, keluarganya ada yang terkena narkoba dan ingin membantu melakukan rehabilitasi, mungkin ada tips-tips dari Mas Nova. Oke, jadi memang perlu diketahui bahwa yang saya sampaikan tadi kan rehabilitasi itu diibaratkan menjalani rehabilitasi seumur hidup ya. Jadi memang kalau rehabilitasi itu sebenarnya tidak hanya berhenti di rehabilitasi saja. Kalau rehabilitasi sudah selesai itu ada namanya pasca rehabilitasi. Proses pasca rehabilitasi ini yang sebenarnya eh, sangat penting, proses pasca rehabilitasi ini. Jadi kalau proses pasca rehabilitasi itu rehabilitasi sudah selesai, untuk pemantauan atau pengawasan ini diserahkan kepada keluarga secara penuh. Tetapi kita juga tetap memantau, tapi tidak bisa seintensif ketika kita melakukan rehabilitasi. Jadi peran keluarga lah yang sangat penting di saat pasca rehabilitasi ini, karena ada beberapa hal mungkin ketika ada cerita ya Mas ya, ada seseorang yang sudah ketergantungannya berat, Ya. terus kemudian menjalani rehabilitasi, kita rujuk ke RSC. Okay. Selama 3 bulan penuh, nggak pulang di sana terus. Nah, terus kemudian dari keluarga itu malah menginginkan kalau bisa diperpanjang aja Pak, tambah lama aja. Nah, itu kan berarti indikasi bahwa satu keluarganya itu menolak untuk dia kembali, tidak mau direpoti atau apa. Nah, itu sebenarnya yang bahaya dan tidak boleh dilakukan oleh keluarga. Kalau dari si klien atau pecandu itu sudah mengupayakan dengan keras bahwa dia mau pulih, si keluarga juga harus mau membantu atau menjaga pemulihannya itu. Ketika keluarga menolak, wah ini sudah bahaya ini. Sudah, terus siapa nanti yang membantu pemulihannya dia? Siapa yang mau menjaga dia? Kan gitu. Jadi proses pasca rehabilitasi oleh keluarga ini yang paling penting. Kalau di pasca rehabilitasi biasanya kita hadirkan orang tua atau keluarga dan si klien tersebut. Jadi nanti diskusi di situ bisa match. Nanti mungkin apa sih sebenarnya masalah yang memicu dia untuk menyalahgunakan narkoba. Terus kita juga lakukan kunjungan rumah juga biar kita tahu kondisi dia di rumah seperti apa, lingkungannya seperti apa. Misalkan lingkungannya tetap tidak kondusif, ya salah satu jalan terakhir yaitu dia harus pindah. Pindah tempat tinggal gitu. Pindah tempat tinggal. Karena kalau kondisi lingkungan atau sekitarnya mungkin dia menyalahgunakan narkoba salah satunya karena lingkungannya itu banyak candu, dia nggak bisa kontrol dirinya, nah, nggak ada jalan lain, kalau itu ya harus pindah. Ya. Ke lingkungannya yang lebih baik lagi. Kemudian untuk BNN Kabupaten Malang ini, apakah bekerja sama dengan instansi lain untuk melakukan rehabilitasi pada klien-klien tersebut? Oke, kalau kerjasama tentunya kita lakukan kerjasama Mas ya.
Nah, kalau kerjasama yang pasti kita lakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi yang lain. Karena kita kan cuma rawat jalan medis saja ya. Ya, Roger. Ada kita lakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi. Yang pertama itu RSI Lawang. Ya, Rumah Sakit Jiwa Lawang. RSI Lawang itu untuk rawat inap medis, untuk ketergantungan yang berat. Kalau kita udah nggak bisa handle, kita rujuk ke RSI Lawang. Terus kemudian ada juga Hayunanto Medical Center. Yang tadi kan RSI Lawang itu miliknya Kemenkes pemerintah ya. Ya. Jadi itu juga bisa di cover oleh Kemenkes, tapi ada syarat-syarat tertentu yaitu dia harus memiliki KIS atau BPJS yang dari pemerintah, bukan yang bayar sendiri, itu yang masih aktif. Nah, terus kemudian yang Hayunanto Medical Center itu punyanya swasta. Jadi yang kalau punya swasta ya pasti itu berbiaya secara mandiri. Ya. Itu untuk rawat inap medis. Nah, terus kemudian yang ketiga itu ada Yayasan Nawasena. Itu untuk rawat inap sosial. Nah, itu juga secara mandiri juga karena swasta. Gitu. Selain itu kalau kerjasama selain dengan tempat rehabilitasi, kita juga menjalin kerjasama dengan Dinkes, terus kemudian dinas sosial juga, dinas pemberdayaan perempuan dan anak juga. Mungkin ketika mereka menghadapi masalah entah itu misalkan kalau Dinkes itu di puskesmas ada kasus penyalahgunaan narkoba yang nggak bisa ditangani, itu bisa menghubungi kita. Untuk sosial juga mungkin ketika pendamping sosial di masyarakat itu menemui kendala tentang penyalahgunaan narkoba, itu juga bisa komunikasi dengan kami juga. Selain itu mereka juga berapa kali menghadirkan kita untuk sosialisasi, untuk penyebarluasan informasi juga. Baik. Kemudian yang terakhir ini Mas Nova, harapannya Mas Nova sendiri atau BNN Kabupaten sendiri untuk masa depan program rehabilitasi yang ada di BNN Kabupaten Malang ini. Oke, kalau masa depan rehabilitasi, saya rasa rehabilitasi ini harus ada terus Mas ya. Harus ada terus karena kita tahu bahwa penyalahgunaan narkoba itu saya rasa pasti akan ada. Sulit untuk diberantas karena memang seorang pasti, karena ini kan kalau menyangkut penyalahgunaan narkoba itu kan sebenarnya bisnis oleh mafia ya. Bisnis oleh mafia. Nah, BNN dan aparat penegak hukum yang lain ini kan bisa diibaratkan bahwa mengganggu mereka, mengganggu bisnisnya. Maka itu sangat berbahaya sekali bagi terutama Indonesia ya. Nah, kenapa rehabilitasi harus ada terus? Karena rehabilitasi kan diharapkan untuk penyalahgunaan narkoba itu bisa pulih. Kalau bisa pulih, maka dia nggak akan menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Ketika demand atau barang yang dijual itu istilahnya tidak laku karena nggak ada yang beli, maka itu penyalahgunaan narkoba bisa ditekan. Jadi itu fungsinya. Salah satu fungsi pencegahan di BNN itu, jadi juga termasuk rehabilitasi. Dan diharapkan masyarakat bisa melaporkan diri kepada BNN ataupun langsung kepada lembaga rehabilitasi yang saya sebutkan tadi. Salah tiganya tadi itu. Bisa langsung ke sana tanpa ada ketakutan, tanpa ada pemikiran bahwa nanti kalau saya datang ke sana nanti akan ditangkap. Itu yang sangat salah sekali ya. Juga masyarakat juga bisa menyebarluaskan juga entah itu melalui grup WA keluarga. Grup WA keluarga kan biasanya selalu semua itu di-share ya. Semuanya bisa di-share. Nah, semua info di-share. Nah, ini kan ada informasi yang baik tentang bahwa rehabilitasi itu kalau sukarela tidak akan dipidana. Itu saya harap juga bisa di-share oleh mereka, masyarakat, tidak juga di media sosial atau WA grup aja, mungkin bisa di lingkungan terkecil, mungkin keluarga sendiri, itu juga bisa disampaikan tadi kepada anaknya, atau mungkin saudara-saudara yang lain, atau mungkin di rapat-rapat RT, forum-forum
keagamaan atau mungkin di sekolah itu juga bisa di-share bahwa rehabilitasi itu murni untuk pemulihan. Jadi jangan takut untuk datang ke BNN ataupun lembaga rehabilitasi yang lain untuk dipulihkan. Oke, baik, terima kasih Mas Nova. Tadi saya lupa menanyakan satu hal, yaitu gimana kalau klien tersebut masih di bawah umur atau masih di bangku sekolah? Oke, kalau misalkan masih di bawah umur, itu bisa tetap koordinasi dengan kita, tetap nanti kita bisa mendatangi sekolah tersebut. Karena perlu diketahui bahwa mulai awal berdiri kita BNN, kita juga sebenarnya sudah menangani anak-anak di sekolah. Jadi kita sudah datang ke sekolah mereka, melakukan konseling di sana dengan persetujuan dari sekolah tentunya. Guru, terutama guru BK artinya, yang lapor itu yang sering guru BK, terus kemudian siswa anak. Yang kita lakukan di sana itu kita datang seolah-olah sebagai tamu, kita tidak memakai atribut yang bisa menimbulkan persepsi dari orang luar bahwa ada BNN datang ke sekolah, ini ada apa kayak gitu. Yang pasti kita datang secara profesional juga, kita tidak pernah menyebarluaskan informasi siapa di sekolah mana, menyalahgunakan apa, itu tidak pernah kita share karena kerahasiaan klien itu juga yang harus kami pegang. Trust itu penting antara klien dan BNN ataupun sekolah seperti itu. Kita bisa datang. Datang ya. Tapi untuk kliennya harus dijaga kerahasiaannya. Gitu. Betul, harus jaga kerahasiaan. Baik, terima kasih untuk Mas Nova yang sudah hadir pada hari ini. Semoga teman-teman di rumah bisa mendapatkan ilmu yang sudah kami obrolin di sini. Dan juga jangan lupa untuk share ke keluarga, ke teman, atau ke kerabat supaya dapat terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Terima kasih Mas Nova. Ya, sama-sama Mas Biko. Kami pamit undur diri. Sebelumnya, salam sehat tanpa narkoba. Kabupaten Malang bersinar.